Kami hari ini ingin menjelaskan tentang anti corruption. Di kelompok kami ada Alvin dan Malvin. Jadi apa sih itu korupsi? Korupsi itu dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi sebagian besar melibatkan dua aktor, yakni pemerintah dan sektor swasta dan masyarakat sipil yang jadi korban. Di sini ada fraud triangle yang pressure, opportunity, dan rationalization. Jadi pressure itu tekanan dari internal personal atau tensi. Jadi orang tertekan untuk ikut menjadi ikutan korupsi juga. Lalu ada kesempatan. Kesempatan dari sistem yang lemah menjadi peluang untuk orang bisa korupsi. Lalu rationalization yaitu pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Mereka tidak merasa itu hal yang salah, jadi tetap dilakukan. Berikutnya adalah dasar hukum. Yang pertama adalah UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Lalu selanjutnya peraturan pemerintah nomor 71 tentang cara selanjutnya UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi yaitu KPK. Lalu selanjutnya nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikutnya UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Lalu ada ketetapan dari MPR nomor 10/MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dan yang terakhir adalah instruksi dari Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk pidana korupsi. Yang pertama adalah suap menyuap. Seperti yang kita tahu pada saat kita melakukan pembuatan SIM, ada beberapa oknum-oknum untuk mempercepat proses itu. Lalu selanjutnya penggelapan jabatan. Biasanya pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi bisa memberikan sesuatu keuntungan jika diberi sejumlah uang. Lalu yang ketiga, pemerasan. Pada saat membuat laporan polisi mengenai kehilangan atau beberapa lain, untuk mempercepat laporan polisi tersebut, kita harus memberikan sejumlah uang. Lalu yang terakhir adalah merugikan keuangan negara. Yang akhir-akhir ini kita dengar, seperti kasus Jiwasraya yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi. Di sini ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, melalui tindakan represif. Jadi strategi represif itu upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor. Nah, ini tindakan yang melalui banyak tahap. Melalui laporan dulu dari masyarakat, baru penyelidikan, ke penyidikan, baru penuntutan, lalu eksekusi. Hal ini dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi para koruptor dan juga agar para pejabat lainnya takut melakukan korupsi. Selanjutnya, perbaikan sistem. Nah, karena di Indonesia ini banyak sistem yang diterapkan memberikan peluang, seperti yang tadi disebutkan, tindakan perbaikan sistem ini diperlukan untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi. Maka dari itu diperlukan kooperatif dari berbagai pihak untuk menyelesaikan sistem ini supaya lebih transparan dan lebih baik ke depannya untuk menjaga korupsi. Selanjutnya dengan edukasi dan kampanye. Nah, edukasi dan kampanye strategi paling dasar dan paling mudah untuk digapai karena
audiensnya adalah masyarakat dan juga kebanyakan pelajar. Edukasi dan kampanye ini strategi pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi supaya tidak mau korupsi. Selanjutnya adalah rencana pemberantasan korupsi. Nah, rencana ini harus spesifik, measurable, attainable, relevant, dan timely. Spesifik itu maksudnya pemberantasan ini harus spesifik, harus lebih lengkap, lebih jelas apa sih yang mau dilakuin, apa yang akan dicapai, dan sebagainya. Measure ini dapat dia ukur. Jadi target itu harus bisa diukur supaya lebih jelas lagi bagaimana kita mencapai target tersebut. Kemudian attainable. Attainable ini target ini harus realistis dan dapat dicapai. Ini lebih mengarah ke bagaimana kita mencapainya, apa yang harus kita lakukan, lalu harus relevan. Ini harus lebih jelas, lebih layak lah untuk supaya mendorong tim, mendorong departemen itu lebih maju. Jadi harus relevan. Jadi apa yang terbaru, motif-motif terbaru itu harus relevan dan dapat dilaksanakan. Dan ketiga itu, yang terakhir itu timely, dengan jangka waktu. Jadi misalnya dengan adanya pemberantasan ini harus disesuaikan waktu dan sesuai target waktu. Misalnya 6 bulan harus ada penyelesaian apa dan sebagainya. Next slide. Nah, penerapan nilai anti korupsi ini jupe mandi tengker sebedil. Ini ada 9 nilai yang bisa digunakan, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Jadi kalau nilai korupsi, anti korupsi ini bisa diterapkan dalam sehari-hari, sangat baik dan sangat berkemungkinan untuk tidak melakukan korupsi. Dan sekali lagi, bagaimana kita mencapai anti korupsi tersebut harus dilakukan dan disertai oleh kooperasi kerjasama dari berbagai banyak pihak, bukan hanya masyarakat tapi juga pejabat dan juga polisi atau hukum tersebut. Demikian kelompok ini, terima kasih. Udah di Oke, stop recording. keren. Oke, nih gantian kelompok gue ya? Apa gimana? Yoi, Iya, langsung aja. langsung aja. Langsung ya, oke. Gue share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah, oke. Udah kelihatan. Zevanya bisa tolong record nggak, Zev? Udah ada record. Udah ya? Oke. Bukanya gimana tadi ya? Ya udah, pokoknya. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang korupsi. Jadi apa itu korupsi? Korupsi itu dari bahasa Latin corruption. Tapi untuk ini ada 2 definisi baik dari hukum maupun ahli hukum pidana. Menurut hukum pada Undang-Undang Nomor 3 tahun
1999, pasal 2 mengatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dan menurut Guru Besar Ilmu Pidana Bapak Andi Hamzah mengatakan korupsi adalah tindakan yang busuk, buruk, dan tidak turut dari kesucian. Beliau juga membuat buku berisi berbagai hal berkaitan tentang korupsi, mulai dari pengertian dasarnya sampai gambaran sebab akibat dari perbuatan korupsi. Next. Ya, lupa gue di unmute. Halo. Udah ya? Oke, udah. Oke. Aduh. Selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Sebelumnya jenis-jenis korupsi itu terbagi jadi 4 ya. Ada salah satunya gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian imbalan tanpa kesepakatan. Contohnya ya, Hartono memberikan hadiah berupa uang, komisi atau barang ke Raihan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Itu salah satu jenis contoh gratifikasi. Nah, selanjutnya suap dan uang pelicin. Ya, kita udah sering dengar ya suap dan uang pelicin tuh kayak apa gitu. Mereka itu adalah kesepakatan antara penyuap dan disuap. Jadi mereka ada kesepakatan antara satu sama lain. Contohnya, Andi sebagai kepala divisi menjanjikan ke Siti sebagai sekretaris atau sekretaris CEO. Apabila Siti dapat membantu Andi naik menjadi manajer, Siti akan dijanjikan uang yang banyak. Ada kesepakatan di beberapa pihak begitu. Nah, selanjutnya penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pemegang barang yang berhubungan dengan jabatannya. Ada beberapa kasusnya, misalnya penggelapan uang tuh banyak ya. Contohnya itu Yanti sebagai akuntan bersama Rara sebagai keuangan perusahaan bersekongkol untuk melakukan penggelapan uang perusahaan gitu. Biasanya pelakunya tuh lebih dari satu. Nah, selanjutnya di sini ada perbuatan curang. Sebenarnya perbuatan curang dimaksud adalah kepentingan sih. Kayak misalnya yang kita tahu korupsi bansos pas waktu itu ya. Bisa juga contohnya Rehan selaku manajer menunjuk Andi sebagai penyelenggara pengadaan makan siang tiap harinya. Disepakati mengambil 1.000 per makanan yang diadakan. Nah, kalau karyawannya ada 50 orang, maka total kerugiannya bisa sampai 1,5. Seperti itu. Terus ada pencegahan dalam korupsi. Yang pertama itu adalah menanam dan didik dari keluarga sejak kecil. Dengan cara kita mendidik dan menanam anak-anak dari sejak kecil dengan memberikan anti korupsi, maka mereka pada saat dewasa nanti memiliki perasaan bahwa korupsi itu salah dan juga memiliki rasa segan untuk melakukan kecurangan dalam keuangan. Sehingga dengan ini moralitas akan menaik dan juga persentase korupsi pada saat di masa depan akan menurun. Kemudian kedua adalah melakukan pengecekan sistem transaksi keuangan setiap hari. Dengan cara melakukan hal seperti ini, kita bisa mengetahui apa saja terjadi transaksi. Dengan ini keuangan dan serta transaksi akan terlihat jelas dan nyata bahwa tidak ada kecurangan dan tidak ada hal-hal buruk yang terjadi dalam transaksi nanti. Dan juga orang-orang yang akan melakukan korupsi
mereka akan segan untuk melakukannya dikarenakan kita selalu mengecek transaksi keuangan setiap hari. Dan ketiga adalah mengecek aset, warisan ataupun harta yang kita miliki dan juga profesi yang kita punya. Dengan ini kita bisa mengetahui berapa pendapatannya, berapa pemasukan dia dari profesinya. Seperti contoh, kalau misalnya dia seorang karyawan, maka gaji biasa karyawan itu sekitar 3-5 juta lebih. Tapi kalau misalnya lebih dari itu atau bisa jadi berpuluh-puluh kali dari itu, maka kita bisa tahu bahwa dia itu melakukan korupsi. Kecuali dia juga memberitahu bahwa dia punya aset warisan dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya nggak punya, berarti dia korupsi. Maka mengecekkan di semua bidang keuangan itu transaksi keuangan, laporan keuangan, harta aset dan hal-hal lainnya. Dengan hal ini kita bisa mengetahui bahwa semua uang ataupun semua aset ataupun hal-hal yang berbau keuangan itu jelas dan orang-orang akan tidak mau untuk melakukan korupsi dan kita bisa bersih dari namanya korupsi. Dengan itu mau itu di perusahaan atau pemerintah semua keuangan akan tidak diambil secara curang kecuali orang yang melakukan pengawasan ini sama-sama bekerja sama orang lain. Mungkin saja terjadi kecurangan. Selanjutnya dampak dan akibat. Dampak untuk sisi sosial bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Dari sisi ekonomi dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dan sektor pajak, dan serta meningkatnya hutang pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Ya, sekian. Oke, kelar.